Sony Xperia X2 Compact tahun lalu harganya masih 2 juta pas dan sekarang udah turun banget jadi cuma 1,2 juta aja. So, apakah harga segitu masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Sony Xperia X2 Compact di tahun 2022. Let's go boys! Halo guys, teman dari Staff Tech. So, mari kita langsung aja review si Sony Xperia X2 Compact di tahun 2022. Seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa beli di harga yang udah murah banget, hanya di 1,2 juta aja. Ini tuh yang variannya mulus dan no white spot. Very nice. So, seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin HP dan wallpaper yang di HP ini, Radeon Shogun, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Oh ya, sebelum kita masuk ke video ini juga, gue punya second channel di Twitch, yaitu twitch.tv/setzusa A-nya 2. Di channel itu gue bakal nge-stream games. Jadi kalau misalnya kalian mau ngobrol di situ atau ngobrol tentang teknologi, anime, apapun, bisa visit channelnya di deskripsi ya. So ya, untuk harga segini balik ke videonya, Xperia X2 dapat spek pakai Snapdragon 845, masih bagus banget, dan publikasi sebesar 10 nm, layar 5 inci 18:9 aspek ratio Full HD dengan PPI sebesar 483, UFS 2.1, dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 2875 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So next, mari kita bahas desain dan displaynya sendiri. Untuk desainnya ini pertama dari untuk build-nya, yang pastinya ini build-nya premium banget. Bodi belakang dia terbuat dari kaca yang di coating kayak frosted gitu, jadi finishingnya rada matte yang gue personal suka banget. Dan untuk frame samping yang pasti terbuat dari metal. Untuk desainnya sendiri gue jauh lebih suka X2 Compact daripada X2 biasa, karena ini desainnya lebih flat. Kalau di X2 kan itu kayak gendut banget ya, kayak hamil belakangnya. Ini di X2 Compact kerasa lebih flat, lebih enak, dan juga ini yang gue suka dia itu compact banget ya pastinya ya. Hence nama compactnya. Cuma 5 inci, jadi untuk memakai satu tangan ini pretty much mantep banget guys. Semua corner bisa dicapai, enak banget buat satu tangan ini. Rekomendasi buat kalian yang suka HP kecil, X2 Compact di harga 1,2 juta, ini bisa jadi pilihan kalian. Tapi ya itu untuk konklusi nanti kita bakal bahas ya. So, sekarang kita bahas dulu si fingerprint sensornya. Ini juga yang gue jauh lebih suka dibanding X2 biasa, karena itu fingerprintnya lebih normal posisinya. Rada di atas ya. Kalau di X2 biasa kan dia tuh di tengah banget, aneh banget. Jadi kalau misalnya kalian nge-scan fingerprint itu nggak natural, suka kadang kepencet kamera bukan fingerprint. Kalau di X2 Compact dia lebih natural, posisinya lebih normal. Dan untuk kecepatan ini pretty much sama kayak X2 ya. Kalau misalnya di keadaan mati memang butuh sedikit mikir, sekitar 1-2 detik. Tapi untuk scanningnya sendiri ini cukup cepat dan cukup akurat. Yang pastinya sangat reliable juga. Very nice. Nah terus dia itu ada LED notifikasi yang posisinya di kiri atas, dia itu LED notifikasi berwarna. Dan untuk beratnya, X2 Compact walaupun ini compact, tapi beratnya sendiri dia cukup berbobot. Yang gue lumayan suka, jadi masih kerasa premium dan kerasa solid. Kalau misalnya kita coba ukur atau timbang, dia itu beratnya di 198 gram. Jadi memang cukup berat, ya mirip-mirip iPhone 13 mini gue. Tapi menurut gue suka berat karena dia itu kerasanya lebih solid jadinya ya. Materialnya premium. Nah, terus untuk NFC-nya dia itu yang pastinya ada posisinya di antara fingerprint sama kamera tuh kelihatan logonya. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, boom, langsung nge-scan. Dan untuk scanningnya sendiri ini jarang banget ya guys. Di harga 1,2 juta ini scanningnya sangat baik. Bisa kita lihat tuh, super responsif dan sangat cepat. Masih 10 dari 10. Banyak banget kayak LG atau Sharp di harga 1,2 jutaan karena scanningnya rada EV, rada aneh. Di Xperia X2 Compact nggak ada masalah. Next, untuk si kualitas layarnya sendiri, ini juga yang gue lumayan surprise. Dia itu walaupun layar LCD atau IPS, kualitasnya bener-bener bagus banget di harga 1,2 juta. Yang pastinya 11-12 sama X2 ya, tapi untuk harganya ini sangat baik banget. Punya kualitas detail yang sangat sharp, warna yang vibrant, film angle yang bagus banget, dan juga hitamnya cukup bagus walaupun kelas LCD. Overall, gambar kelihatan bersih dan enak banget dilihat. Kontrasnya juga sangat bagus. Nah terus untuk visibility di bawah sinar matahari, ini memang brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi bisa kita lihat di kondisi yang cloudy, nggak terang banget aja, layar udah mulai kelihatan gelap. Tapi masih cukup usable kok, nggak sampai benar-benar nggak kelihatan ya, masih lumayan usable. Nah terus untuk touch delay-nya, yang pastinya mau buat ngetik keyboard atau navigasi OS apapun, sama seperti semua HP Sony yang pernah gue review, nggak ada masalah sama sekali. Sangat responsif untuk ngetik keyboard dan nggak ada masalah. Untuk haptic feedback sendiri ini cukup oke, tapi nothing spesial ya. Dan untuk di Xperia X2 Compact, dia itu nggak ada dynamic vibration. Itu hanya ada di X2 biasa. Jadi ya, buat yang suka dynamic vibration, gue sih personal nggak suka ya, karena rada aneh implementasinya. Tapi buat yang suka, di X2 Compact nggak ada. Nah, selanjutnya mari kita bahas di audio quality-nya.
Pertama kita bahas audio quality via USB Type-C to 3.5mm headphone jack. Ini menurut gue sangat bagus, setara dengan versi besar si Xperia X itu ya, sama persis. Punya vokal dan instrumen jernih dan rich, soundstage yang luas dibanding HP biasanya, dan juga surprisingly dia punya bass yang balance dan punchy banget, gak overwhelming. Dan untuk si sound signature-nya dia ini lebih ke arah balance, sedikit warm tapi lebih ke balance. Terus untuk full volumenya gue coba tes pakai headphone Cosmota Pro, di HP ini di volume sekitar 80-75% aja udah kerasa keras banget. So ya, amplifiernya juga cukup bagus. Nah terus untuk si dual speaker stereo facing-nya, ini sangat bagus banget. Untuk suaranya, di harga 1,1 juta ini one of the best. Walaupun kecil, dia punya kualitas suara yang keras banget, volumenya bisa keras dengan zero distorsi, vokal yang jernih, tapi nggak terlalu receh juga, nggak terlalu crispy tapi nggak sampai pecah, suaranya masih sangat bersih, bass yang punchy, dan juga dia punya soundstage yang pastinya luas banget berkat si dual speakernya. Ya menurut gue ini salah satu kualitas speaker terbaik di harga 1,2 juta deh, hands down. So untuk lebih detailnya di speaker Tesla, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Nah terus untuk si kamera quality-nya, kamera belakang dia itu cuma single kamera, 19 megapiksel f2.0 dan kamera depan ini 5 megapiksel f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 yang udah ada electronic image stabilization. Nah terus untuk rear kameranya ini sih gue bisa bilang hands down di harga 1,2 juta the best banget di harganya. Ya sama kayak X2 lah, kan sekarang juga X2 udah 1 jutaan. Ini kualitasnya tuh masih ada essence atau bau-bau flagshipnya dengan dynamic range yang bagus, detailnya super sharp dan juga warna yang natural. Ya overall bisa kita lihat tuh gambar kelihatan clean dan flagship like yang gue suka banget. Cuma memang untuk foto low light ini kurang oke ya, karena dia itu nggak ada dedicated night mode, jadi foto memang kelihatan gelap banget tuh, kelihatan super gelap dan juga banyak noise dan punya detail yang soft. Tapi at least foto masih kerasa acceptable lah. Gak buruk-buruk banget, masih cukup oke lah menurut gue. Nah terus untuk foto selfie-nya juga ini cukup oke tapi rating spesial. Ya ini berkat si 5 megapiksel yang kecil banget, jadi memang detailnya kurang bagus ya. Detailnya kurang bagus, ada sedikit noise dan juga dia itu suka susah fokus kalau bisa belakangnya banyak cahaya. Tapi at least foto masih cukup bagus kok, masih punya warna yang oke. Nah terus untuk si video recording, kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps. Untuk sampelnya gue bakal record di resolusi kedua tersebut, pertama di 4K dan kedua di 1080p 60fps. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Seperti biasa stabilisasinya. Kalian bisa nilai dynamic range gimana? Dan jangan juga biasanya gimana kualitas audionya, fokus lumayan oke ya. Sekarang kita switch ke 1080p 60fps. Oke, so ini resolusi pakai 1080p 60fps yang pastinya kualitas lebih turun ya. Cuma harusnya gambar kelihatan lebih smooth, walaupun di viewfinder memang ini gak se-smooth yang di aslinya. Gue coba stabilisasinya gimana. Dan yang kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas kameranya juga untuk resolusi Full HD 60fps. Next, gaming performance-nya. Dia itu pakai Snapdragon 845 yang masih sangat cepat even di tahun 2022, apalagi untuk harganya sekarang di 1,2 juta, dapat 845 masih oke banget. So ya untuk game performance-nya yang pasti gue tes main game yang berat banget ya. Genshin Impact, game favorit gue, let's go. Dan ya, di settingan low 60fps, gue set di lowest 60fps, sorry bukan low, di lowest 60fps. Gameplay masih lumayan smooth, surprisingly. Ini gue lumayan surprise banget, bisa kita lihat tuh, walaupun memang ada stutter, tapi gue bisa jamin ini stutter itu hanya di awal aja guys. Pas awal-awal ini, gue pas buka banget Genshin bakal banyak stutter, tapi setelah sekitar 5 menit stutternya bakal hilang, dan gameplay bakal kerasa sedikit lebih smooth, dengan frame rate yang stabil di sekitar ya 45-50 fps.
Itu gue lumayan surprise banget. Ini HP kecil tapi sangat bagus buat performance-nya. Cuma memang kalau misal kalian main lebih dari kayak 30 menit, bakal ada thermal throttling, frame rate jadi turun sekitar 25-30, dan bakal ada stutter yang jauh lebih banyak. Tapi menurut gue masih viable, kok masih acceptable dan masih playable. Kalau bisa buat daily commission aja sih, ini HP masih oke banget. Tapi kalau untuk full experience, kalau misalnya update atau map baru sih, mungkin bakal ada cepet habis baterai dan bakal nge-lag banget. Tapi overall, game performance untuk main game berat pun masih oke, which is very nice. Dan kedua, untuk main game rhythm kayak Bandori atau Arcade, semua masih kerasa smooth banget ya pastinya ya. Performance gak ada masalah, dan untuk si touch-nya sendiri, sangat responsif, gak ada touch ataupun audio delay kalau misalnya gue main di difficulty tinggi. Ya sama seperti HP Sony lainnya lah, perfect banget. So next, mari kita bahas UI experience-nya. Kalau gue lihat di GSM Arena tuh kan Xperia XZ2 series tuh, XZ2 Premium dan Compact tuh berhentinya di Android 10 ya, kalau di GSM Arena. Nggak tahu apakah bisa support Android 11 atau enggak. Tapi untuk HP ini juga dia itu hanya bisa sampai Android 10. Bisa kita lihat, ini versi Docomo by the way. Dia itu hanya support sampai Android 10. Dan kalau misalnya kita coba software update nih, boom, dia nggak bakal ada update baru. Jadi ya, untuk HP ini dia itu berhenti di Android 10 sama seperti yang ada di GSM Arena bilang, hanya sampai Android 10. Tapi menurut gue ini cukup oke untuk harganya. Masih lumayan bagus lah, masih lumayan up to date. Nah terus untuk si UI-nya sendiri, ini pretty much berkat UI-nya yang pretty much kayak stock Android. Bisa kita lihat tuh, ini UI-nya tuh kayak stock Android, cuma ada sedikit aplikasi-aplikasi Sony, yang artinya performa UI yang masih super bagus banget. Masih kerasa kayak HP flagship malahan. Opening aplikasi, snappy, lumayan cepat, dan juga navigasi OS semua kerasa bagus, multitasking, main game, semua kerasa smooth dan nggak ada stutter yang kelihatan. Untuk harganya ini salah satu HP tercepat juga. Very nice. Dan untuk DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, yang pastinya ini Xperia XZ2 Compact sudah support HDR10, boom, dan juga sudah support Widefine L1. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Last but not least, battery life-nya. Dia itu punya baterai sebesar 2875 baterai yang kerasa kecil, tapi karena ini HP-nya kecil sih, cukup oke lah ya. Dan ini memang battery life-nya cukup oke banget. Untuk rentang baterainya ini untuk HP compact menurut gue udah bagus banget. Masih bisa tahan satu hari dengan pemakaian yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. SOT sendiri bisa dapat sekitar 5-5,5 jam untuk pemakaian enteng. Masih cukup impresif. Nah terus untuk si charging speed-nya, oh ya, by the way, itu SOT-nya lebih bagus daripada Z Flip ya, Z Flip 3 gue. Very nice. Oke, balik lagi ke si charging speed-nya. Gue ngecas pakai charger QC 3.0 atau quick charge. Dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 1 jam 54 menit. Jadi ya, charging speed-nya memang ini not the fastest, tapi at least gak sampai 3 jam lah ya. Masih cukup oke lah. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja reviewnya. So, apakah Xperia XZ2 Compact di tahun 2022 masih worth it? Jawabannya, iya banget. Ini di harganya sekarang hanya 1,7 juta aja. Pretty much sama dengan XZ2, karena kan pas XZ2 Compact rilis tuh ini lebih mahal daripada XZ2 ya. Tapi sekarang dia tuh harganya pretty much on par. Gue bisa bilang XZ2 Compact bisa jadi pilihan alternatif yang baik selain XZ2. Di harganya, punya form factor yang enak banget, ini easy buat one-handed usage, sangat compact, desain dan build yang premium, kualitas kamera yang one of the best di harganya, speaker one of the best, dan juga dia punya kualitas layar yang sangat bagus banget di harganya. Oh ya, ini gue rekomen banget guys, pretty much XZ2 Compact buat kalian yang gak suka HP gendut kayak XZ2 atau HP yang besar kayak XZ2. Itu kan HP susah banget ya untuk satu tangan karena gendut dan lebar banget. Menurut gue XZ2 Compact ini bisa jadi pilihan yang jauh lebih baik, terutama buat kalian yang suka HP compact atau one-handed phone. Ini HP untuk harga 1 jutaan atau 1,2 juta sangat bagus banget. So ya, seperti biasa kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau mau wallpaper Raiden Shogun, dua-duanya gue udah taruh link di deskripsi. Dan juga seperti yang dari gue awal video bilang, gue suka stream di Twitch.tv/Setsusa. Kalau misalkan tertarik ngeliat gue main game, bisa dicek, gue taruh juga link di deskripsi. Oke, so mungkin cuma segitu reviewnya. Mau aku misalnya kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Thanks for watching, we'll see you in another video.